Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam hidup kita seringkali menemukan peristiwa-peristiwa yang membuat kita sadar bahwa banyak hal terjadi bukan karena kemauan kita, juga bukan karena usaha kita semata. Dan seringkali kita heran mengapa hal itu bisa terjadi. Salah satu contoh yang paling sering adalah ketika saya terutama dari pengalaman, mendengarkan orang yang datang untuk berkonsultasi. Dari pengalaman saya mendapatkan pengertian yang lebih mendalam. Ada orang yang datang dan bercerita, mengalami kesulitan besar, ruwet sekali, persoalannya sungguh-sungguh rumit, dan dia sungguh dalam situasi tertekan, tidak tahu mesti harus berbuat apa. Ketika saya mendengarkan, saya sungguh-sungguh memberi perhatian, dan pada akhir cerita, ketika setengah jam, 1 jam dia bercerita, saya mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya juga tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan persoalan itu. Nampaknya rumit sekali. Saya hanya bisa mencoba memahami apa yang menjadi pergolakan batinnya. Saya mencoba mengerti apa yang dia alami. Saya berusaha berempati. Tetapi tetap saya tidak tahu bagaimana harus memberi solusi. Dan kadang-kadang saya hanya mengatakan apa yang keluar dari hati saya. Tenang ya, kita berdoa. Kita memang tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan pasti tahu. Dan entah bagaimana, orang yang bercerita dan berkonsultasi itu merasa senang sekali, merasa lega, merasa ringan. Dan dia berterima kasih kepada saya. Terima kasih Romo, saya sungguh-sungguh merasa lega. Dan kemudian selesai, dia pamit dengan lebih ringan, lebih ceria. Saat-saat seperti itu kadang-kadang saya bingung. Apa yang saya lakukan saya tidak tahu. Karena saya tidak memberi solusi apapun. Saya hanya mendengarkan. Dan kemudian persoalannya selesai dengan sendirinya. Dan seringkali banyak persoalan seperti itu yang terjadi. Dari situ saya belajar bahwa sebetulnya banyak persoalan itu adalah persoalan emosional. Persoalan pertentangan yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Dan kadang-kadang kita tidak perlu memberi solusi atau tidak perlu memikirkan solusinya. Cukup dengan menyadari, menerima, dan kemudian mengerti. Dan entah bagaimana, ada jalan keluar, ada kelegaan. Dan itu berkali-kali terjadi, berkali-kali saya alami. Rupanya, ketika kita bisa mengerti, dan kemudian saya mencoba mendengarkan, mereka sering mengatakan, Romo, kalau saya bercerita dengan Romo, itu rasanya lega. Bahkan seringkali mendengarkan Romo berbicara saja dari renungan yang saya buat, saya bisa lega. Padahal mungkin juga tidak ada solusi. Tetapi mendengarkan nada suara, ekspresi, energi yang saya rasakan, saya sudah merasa tenang, Romo. Dan saya mengerti. Saya sendiri mengalami dan merasakan yang sama. Kalau saya dekat dengan seseorang, kadang-kadang saya merasa nyaman. Dia tidak ngomong apa-apa, saya hanya ada di dekatnya saja. Tetapi dekat dengan orang yang lain, kadang-kadang saya merasa tidak nyaman. Padahal dia juga tidak mengatakan apa-apa. Saya juga tidak mengatakan apa-apa. Rupanya, masing-masing di antara kita itu memancarkan energi. Dan energi itu bisa positif, bisa negatif. Bahkan menurut penelitian saintis,
suara kita itu ada frekuensi tertentu. Ada yang suaranya tenang, frekuensi tertentu membuat orang lain tenang. Ada yang suaranya tinggi, frekuensinya berbeda, membuat orang lain gelisah dan tidak nyaman atau terintimidasi. Itu secara saintifik terbukti. Tapi energi juga bukan hanya lewat suara. Energi juga hadir lewat kehadiran kita. Lewat pikiran kita. Kalau pikiran kita tenang, ternyata juga memancarkan kedamaian dan ketenangan. Tapi kalau pikiran kita ribet, kita tidak ngomong apa-apa pun orang lain merasakan gelisah. Mungkin contoh lebih tenang kalau kita masuk ke dalam sebuah gereja. Ketika sakramen Maha Kudus ada di tabernakel dan gereja itu hening, tenang, apalagi ada orang berdoa yang kusuk di situ. Begitu kita masuk, kita rasanya langsung adem. Ces. Rupanya energi itu powerful dan komunikasi kita sebetulnya lebih banyak tentang energi. Maka saya bisa mengerti anak-anak di rumah kalau dicereweti itu kadang-kadang justru malah membandel, melawan. Tapi kalau dengan tenang, dikasih tahu dengan satu atau dua kata, dia malah tenang. Saya seringkali melihat seorang ayah memberitahu kepada anaknya dengan sangat tenang, "Kamu tidak boleh begitu ya, kalau seperti itu, kamu yang susah." Anak itu malah nurut. Tapi ketika diberitahu dengan berbagai macam detail, dengan berbagai macam konsekuensi, ditakut-takuti, malah melawan. Satu hal yang penting yang perlu dipelajari di sini adalah kata-kata kita, tindakan kita, pikiran kita, ekspresi kita, itu mengandung energi yang sangat kuat. Dan energinya itu hanya ada dua jenis, energi positif atau energi negatif. Coba Anda teliti. Anda termasuk yang memancarkan energi positif atau energi negatif. Karena itu membawa kuasa. Seperti Injil yang kita dengar dalam bacaan hari ini. Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bahkan roh jahat pun turut manut ketika Yesus memerintahkan untuk pergi dan jangan mengganggu orang. Kata-katanya bisa sama, tetapi efeknya, energinya berbeda. Maka penting sekali kita sendiri berdamai dengan diri kita sendiri. Kita mempunyai pikiran-pikiran positif. Kita mempunyai niat-niat baik. Karena ternyata niat baik, pikiran positif, hati yang tulus, itu terhubung dengan hati yang tulus, pikiran positif yang ada dalam diri orang lain. Dan ini berarti penting sekali dalam relasi. Kalau Anda berelasi dengan siapapun, pasangan suami istri, anak, relasi dengan tetangga, dalam pelayanan, di pekerjaan, cobalah merenungkan hal ini. Apakah saya memancarkan energi positif, ketenangan, kedamaian, atau rasa takut, atau rasa curiga, atau rasa tidak percaya diri? Semuanya itu ditangkap, dirasakan oleh orang lain. Dan energi kita itu penuh kuasa. Maka seringkali nasihat untuk berdoa, bersabar, tenang, itu sangat penting. Sangat penting. Banyak persoalan selesai bukan karena kita memikirkannya, tetapi kita menerima, mengerti, dan kemudian memancarkan energi positif dengan mendengarkan, dengan memahami, dengan mengerti. Dari pengalaman, nampak sekali kita memancarkan energi yang dirasakan oleh orang lain dan mempengaruhi orang lain. Saya ingat sekali pengalaman Mahatma Gandhi dan Ibu Teresa. Ibu Teresa itu mengatakan sesuatu yang sama yang bisa saya katakan. Tapi yang saya katakan tidak sekuat pengaruhnya
dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa. Bukan isi dari kata-kata yang powerful, tetapi energi yang dipancarkan dari kata-kata itu yang sungguh-sungguh mempunyai dampak yang dahsyat. Apakah kita jujur dan tulus, otentik dalam mengatakannya, sehingga powerful, energinya positif, sesuai dengan kata-katanya, atau hanya sekedar kata-kata? Kita tidak mempunyai energi yang sama, yang memancar dari dalam hati, sehingga pengaruhnya juga tidak begitu kita rasakan. Itu sebetulnya ketika kita mengatakan, wah, dia sungguh-sungguh hidup rohaninya dalam, dia sungguh-sungguh bijaksana. Atau ketika kita mengatakan, dia hanya omong saja, munafik. Itu adalah ekspresi dari perasaan kita ketika kita bersentuhan dengan energi, baik yang positif maupun yang negatif. Saya hanya ingin mengajak kita semua memahami, mengenal diri kita secara lebih mendalam, supaya kita kemudian bisa memancarkan energi yang lebih positif, yang berpengaruh positif kepada orang-orang di sekitar kita. Dominannya, apakah Anda memancarkan energi positif atau negatif? Dominannya, apakah Anda tenang atau gelisah? Itu semua bisa dirasakan. Dominannya, ketika Anda datang, itu membawa solusi, kedamaian, ketenangan, atau justru perpecahan. Anda yang tahu, tetapi juga orang lain tahu. Karena energi tidak pernah bohong. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya mulai dari pikiran yang positif, perasaan yang tenang, hati yang penuh kasih, tulus dan otentik, sehingga yang memancar adalah energi positif yang membawa kebaikan dan damai sejahtera. Karena pada dasarnya diri kita adalah kasih, diciptakan oleh Allah yang adalah kasih. Kita secitra dan segambar dengan Tuhan sendiri. Karena itu kita sendiri juga harus mengasihi diri kita sendiri, karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.